satu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, mohon perhatian karena acara akan segera dimulai. Dimohon pada hadirin untuk dapat menonaktifkan telepon genggam selama acara berlangsung. Tepat pukul 8:10 waktu Indonesia Barat, ujian terbuka promosi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember atas nama Muhammad Iqbal Ansori SSI MSI Jumat 27 Januari 2023 akan berlangsung dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pimpinan sidang dan tim penguji memasuki ruangan. 3. Promovendus memasuki ruangan. 4. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Himne Universitas Jember, dan Mars Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. 5. Pembukaan sidang ujian terbuka oleh pimpinan sidang. 6. Pimpinan sidang dan tim penguji mengadakan rapat tertutup penentuan kelulusan. 7. Pimpinan sidang dan tim penguji memasuki ruangan ujian terbuka. 8. Pembacaan hasil ujian. 9. Penyampaian pesan dan kesan. 10. Sambutan dekan. 11. Foto bersama. 12. Pemberian ucapan selamat yang akan diawali oleh tim promotor, tim penguji, undangan akademik dan kolega, dilanjutkan dengan ramah tamah. Untuk kelancaran jalannya ujian, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimohon berdiri. Pimpinan sidang dan tim penguji memasuki ruangan. Promovendus memasuki ruangan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Himne Universitas Jember, dan Mars Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
Langkah selama ke depan menuju masa depan yang cerah, menjadi garda terdepan pendidikan, mengubah cara pemimpin bangsa. Kami pada Sivitas Akademika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bersatu tekad sukseskan pembangunan bangsa, menjadi ekonom terlatih terdidik di bawah panji alma mater tercinta, Universitas Jember. Siap tunaikan dharma perguruan tinggi, kuatkan semangat jiwa Pancasila. Hidup Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita jaya selamanya. Sidang dipimpin oleh Profesor Dr. Istifadah M.Si. JRA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dengan promotor Dr. Diana Sulianti Katobing SMSI, Co-Promotor 1 Profesor Dr. Andes Slamin MKom SC PhD, Co-Promotor 2 Dr. Ipang Suroso MSI. Adapun tim penguji adalah sebagai berikut: Profesor Dr. Muhammad Saleh MSc, Profesor Dr. Raden Andi Sunarso MSM, Dr. Desi Wulandari SEMSI, Dewi Prihatini SEMM PhD, Dr. Sri Wahyuleli Hana Setiani SEMSI, Dr. Markus Apriyono MM. Pembukaan ujian oleh pimpinan sidang kepada Profesor Dr. Istifadah M.Si. JRA, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian promosi Dr. Muhammad Iqbal Ansori, SSI, MSI, mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam Indonesia, salam Pancasila. Alhamdulillah, bersyukurillah, pagi ini adalah ujian terbuka, ujian promosi doktor atas nama Muhammad Iqbal Ansori, SSI MSI. Salawat dan salam selalu kita aturkan pada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati para penguji. Kebetulan di sini pengujinya internal semua karena penguji eksternal sudah selesai di seminar hasil dan ujian tertutup. Yang saya hormati keluarga yang berbahagia, keluarga dari Promovendus. Kemudian yang berbahagia juga adalah institusi. Ini ada Bapak Rektor dan jajarannya, mungkin ketua yayasan juga dan juga teman-teman sejawatnya. Dan yang paling berbahagia adalah Promovendus Muhammad Iqbal Ansori SSI MSI. Selamat ya sudah sampai di tahapan ini. Sebelum ujian berlangsung, saya bacakan dulu kurikulum vitae dari Promovendus. Nama Muhammad Iqbal Ansori SSI MSI, NIM 160830201014. Judul disertasi: faktor-faktor determinan yang mempengaruhi kinerja dosen pada perguruan tinggi swasta PTS di X Karesidenan Besuki. Beliau S1-nya adalah di Universitas Narotama, S2-nya adalah Universitas Muhammadiyah Jember. Kemudian beliau adalah dosen Universitas Abdul Rahman Saleh. Pengalaman penelitian, analisis pengaruh terusnya smart society bagi peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Situbondo. Saya baca salah satunya saja.
Kemudian yang pengabdian masyarakat, pelatihan aspek marketing mix untuk usaha kerajinan tangan ibu-ibu, rumah tangga, souvenir kerang, Desa Beto, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo. Kemudian Promohendus sudah publikasi yaitu dengan acceptance letter dengan judul Determinant Factor that Influence Performance of Lecturer in Private Higher Education University in Ex-Besuki Residence. Nama jurnal Business Management and Economic Engineering, volume 21, isu 1 tahun 2023. Baik, untuk kesempatan pertama saya persilakan Promohendus untuk membacakan disertasinya. 20 menit dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan kepada kita semua berupa nikmat sehat, nikmat insan dan iman. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat dan seluruh pengikutnya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada tim penguji yang telah bersedia menjadi penguji dalam sidang promosi doktor saya. Yang saya hormati pimpinan sidang Profesor Dr. Istifadah MSD. Yang saya hormati promotor Dr. Diana Suryanti Katobing SD MSD. Yang saya hormati kopromotor 1 Profesor Dr. Andes Slamin MCom PhD yang mengikuti acara melalui Zoom meeting. Yang saya hormati kopromotor 2 Dr. Imam Suroso MSI yang tidak bisa berkenan hadir. Yang saya hormati Ketua Penguji Profesor Dr. Muhammad Saleh SD MSc. Yang saya hormati Profesor Dr. Raden Andi Sularso MSM. Yang saya hormati anggota penguji Dr. Desi Wulandari SD MSc. Yang saya hormati anggota penguji Dewi Priatini SD MM PhD. Yang saya hormati anggota penguji Dr. Sri Wahyu Leliana Setianti SD MSc. Yang saya hormati anggota penguji Dr. Markus Apriono MM. Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ketua Yayasan beserta pimpinan Yayasan. Yang saya hormati Rektor dan Wakil Rektor Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Yang saya hormati Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo beserta seluruh undangan semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mohon saya memaparkan hasil disertasi saya secara singkat yang berjudul Faktor-faktor determinan yang mempengaruhi kinerja dosen perguruan tinggi atau PTS di wilayah Ex-Karesidenan Besuki. Next. Pendahuluan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai pendayagunaan SDM di dalam organisasi melalui fungsi-fungsi perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi, pengembangan SDM, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, hubungan industrial, dan berujung pada kinerja sumber daya manusia pada sebuah organisasi menjadi sangat penting dalam menunjang kinerja organisasi secara keseluruhan. Perguruan tinggi swasta didirikan atau diselenggarakan oleh masyarakat yang membentuk badan penyelenggara badan hukum yang berprinsip nirlaba, misalnya yayasan. Dosen adalah pendidik dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengukuran perguruan tinggi disusun menggunakan data-data kualitas kinerja. Perguruan tinggi yang tersedia pada PDDikti ditentukan melalui akreditasi. Perguruan tinggi ada 4 tingkatan nilai. Yang pertama,
Nah, nilai dari 300 sampai 61 sampai 400 dengan predikat A. Nilai 301 sampai dengan 360 dengan predikat B. Dan nilai 200 sampai 300 dengan predikat C. Sedangkan nilai kurang dari 200 tidak memiliki predikat atau tidak terakreditasi. Perguruan tinggi akreditasi B X Karsidenan Besuki. Yang ada di wilayah Karsidenan Besuki ada Universitas Abdul Rahman Saleh Situbondo, Universitas Muhammad Suruji Jember, Institut Teknologi dan Sains Mandala Jember, Universitas Muhammadiyah Jember, Universitas 17 Agustus Banyuwangi, Universitas PGRI Argopuro Jember. Fenomena kompetensi yang dimiliki oleh dosen tidak sesuai dengan tanggung jawabnya yang diberikan kepada seperti mata kuliah dalam proses perkuliahan. Kepemimpinan, sifat dan tindakan yang diberikan oleh pemimpin kepada bawahan sangat mempengaruhi. Dalam pernyataan ini tidak terdapat sebuah perubahan dari seorang pimpinan dalam melakukan semua hal seperti keputusan yang selalu diberikan selalu tidak sesuai. Dalam hal perguruan tinggi swasta ada 6 semester yang saya teliti dari tahun 2019 sampai 2021. Terjadi data fluktuatif yaitu naik turunnya jumlah mahasiswa yang terjadi pada perguruan tinggi. Ada perguruan tinggi yang berkembang untuk meningkatkan mahasiswanya dan juga ada yang mengalami penurunan mahasiswa dalam perguruan tinggi. Urgensi penelitian, fenomena kinerja dosen yang belum maksimal dengan penelitian ini akan menjadi faktor-faktor yang dapat memiliki kontribusi banyak terhadap peningkatan kinerja itu sendiri. Masalah kinerja yang sangat penting bagi sebuah perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta, mengingat hal seperti ini merupakan hal penting bagi akreditasi kampus. Faktor kompetensi, motivasi kerja, kepemimpinan adaptif strategik dan komitmen organisasi yang merupakan faktor pendukung untuk meningkatkan kinerja dosen itu sendiri. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada dukungan yang baik bahkan signifikan terhadap peningkatan kinerja dosen di Karsidenan Besuki. Rumusan masalah. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap komitmen organisasi dosen? Yang kedua, apakah motivasi kerja berpengaruh pada komitmen organisasi dosen? Yang ketiga, kepemimpinan strategik berpengaruh pada komitmen organisasi. Apakah kompetensi berpengaruh pada kinerja dosen? Yang kelima, apakah motivasi kerja berpengaruh pada kinerja dosen? Yang keenam, apakah kepemimpinan strategik berpengaruh pada kinerja dosen? Yang ketujuh, apakah komitmen organisasi berpengaruh pada kinerja dosen? Yang kedelapan, apakah kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen? Yang kesembilan, apakah motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen melalui komitmen organisasi? Yang ke-10, apakah kepemimpinan strategik berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen melalui komitmen organisasi? Ini hasil penelitian empirik, bisa di next. Sintesa yang saya konsepkan dari kepemimpinan strategik sama adaptif itu menggunakan model Heath and Jones, Yuki sama Oz. Sedangkan yang adaptif ada Ronald sama Martin. Kerangka konseptual. Hipotesis pertama yaitu kompetensi berpengaruh pada komitmen organisasi. Hipotesis kedua, motivasi kerja berpengaruh pada komitmen organisasi. Hipotesis ketiga yang menjadi sebagai novel saya, kepemimpinan adaptif dan strategik berpengaruh pada komitmen organisasi. Yang keempat, kompetensi berpengaruh pada kinerja. Hipotesis kelima ada motivasi kerja berpengaruh pada kinerja. Hipotesis keenam ada kepemimpinan adaptif dan strategis berpengaruh pada kinerja. Hipotesis
8 ada kepemimpinan kompetensi berpengaruh pada kinerja melalui komitmen organisasi. Yang ke-9 ada motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja melalui komitmen organisasi. Hipotesis yang ke-10 kepemimpinan adaptif dan strategik berpengaruh pada kinerja melalui komitmen organisasi. Novelty dalam penelitian ini adalah kepemimpinan adaptif dan strategik, mampu membaca perubahan kebutuhan masyarakat, serta pengetahuan harus bisa menghasilkan perubahan untuk menuju hal tersebut. Pimpinan harus bisa membentuk komitmen bersama dengan para dosen supaya mampu menghasilkan kebijakan atau kinerja yang sesuai dengan harapan. Apabila seorang pemimpin bisa menyalurkan ide-idenya dan inovasinya pada para dosen melalui kegiatan-kegiatan terkait dengan indikator kinerja utama perguruan tinggi, hal ini merupakan implementasi atau perwujudan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Intinya, setiap kebijakan akan sering ada perubahan sesuai dengan kebutuhan, mengingat perkembangan teknologi, budaya perekonomian, serta mengalami perkembangan dan perubahan. Pimpinan harus juga mampu membaca potensi-potensi yang dimiliki oleh bawahan guna memaksimalkan kemampuan yang dimiliki sehingga bisa menerapkan secara baik. Luaran yang paling penting dalam dunia pendidikan yaitu mampu menghasilkan anak didik yang unggul dan inovatif serta memiliki karakter yang kuat untuk menghasilkan tujuan seperti yang diperlukan komitmen yang kuat dari seorang pemimpin yang didelegasikan ke setiap dosennya sehingga terbentuk komitmen inovasi di seluruh sivitas akademika. Metode penelitian eksploratory, yaitu lokasinya ada di akreditasi B Ekarisdena Besuki perguruan tinggi. Populasi dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo ada 107, sedangkan Universitas Ruji ada 50. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember ada 34. Universitas Muhammadiyah Jember ada 300. Universitas 17 Agustus 45. Banyuwangi ada 111 pelajar. Unipar Jember ada 162 dengan total 782. Sedangkan sampel yang diambil ada 200 yang terbagi oleh universitas ada 27. Muhammad Seruji ada 13. ITS Mandala Jember ada 9. Universitas Muhammadiyah Jember ada 77. Universitas 17 Agustus ada 33 dan Unipar ada 41 dengan total 200. Next. Bisa langsung di-next. Ini model struktur equation model yaitu SEM. Pada diagram di sampling merupakan visualisasi dari telaah teoritis tentang hubungan antara variabel kompetensi X1, motivasi kerja X2, kepemimpinan strategis X1, komitmen organisasi Z, dan kinerja Y. Ringkasan kriteria sesuai model persamaan struktural. Yang pertama, statistik G square atau X kuadrat, yaitu makin kecil makin baik. Probability X kuadrat lebih besar 0,05. Goodness of fit index lebih besar 0,90. Root-mean square error approximation atau MSIA lebih kecil dari 0,08. Standard Levis Index lebih besar 0,90. Adjusted Good of Fit Index atau AGEVI lebih besar 0,9. Normal G square 1,0 sampai dengan 3,0. Comparative Fit Index lebih besar 0,90. Normative Fit Index lebih besar 0,90. R square makin besar makin baik.
Ini hasil dari uji SEM eksplisit. Signifikan koefisiensi struktural base struktur model. Yang pertama variabel kompetensi atau X1, pengaruh terhadap komitmen organisasi yaitu signifikan statusnya. Sedangkan motivasi kerja terhadap komitmen organisasi signifikan, kepemimpinan strategik atau kepemimpinan adaptif strategik ke komitmen organisasi signifikan, kompetensi ke kinerja tidak signifikan, motivasi kerja ke kinerja tidak signifikan, kepemimpinan strategik ke kinerja signifikan, komitmen organisasi ke kinerja signifikan. Next. Koefisiensi struktural itu kompetensi X1 terhadap komitmen organisasi signifikan, motivasi kerja X2 komitmen organisasi signifikan, kepemimpinan strategik X1 terhadap komitmen organisasi signifikan, kompetensi ke kinerja tidak signifikan, motivasi kerja ke kinerja tidak signifikan, kepemimpinan strategik ke kinerja signifikan, komitmen organisasi ke kinerja signifikan. Next. Ini hasil dari evaluasi kesesuaian model struktural. Next. Hasil uji kesesuaian model base struktural model. Yang pertama statistik C-square nilai 236.709 lebih besar 303 kriteria yang diambil itu marginal, probability 0,05 baik, good faithfulness 0,90 baik, attribute of faith index 0,857 0,90 yaitu kurang baik, root mean square error ada 3 0,036 yang dibutuhkan 0,08 kurang baik, Tucker Lewis index 0,96 0,95 baik, normal chi-square 0,28 yang dibutuhkan 2,0 kurang baik, competitive faith index 0,97 0,95 baik. Bisa langsung di next. Hasil dari Sobel teks pengaruh kompetensi terhadap kinerja dosen melalui komitmen organisasi. Hasil perhitungan Sobel untuk mempengaruhi komitmen terhadap kinerja dosen melalui komitmen organisasi memperoleh nilai T hitung 1,197, nilai T hitung lebih kecil dari T tabel. Untuk itu R-nya 200, P-nya 5% sebesar 1,97 sehingga dapat dipastikan disebutkan bahwa secara statistik diperoleh bukti bahwa komitmen tidak dapat menjadi variabel determining dari pengaruh kompetensi terhadap kinerja dosen. Next. Hasil analisis Sobel teks pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja dosen melalui komitmen organisasi. Hampir sama dengan yang di awal. Jadi hasilnya bahwa motivasi kerja untuk intervening komitmen organisasi tidak dapat menjadi pengaruh untuk kinerja dosen. Next. Hasil yang ketiga juga sama. Jadi komitmen organisasi itu tidak dapat mempengaruhi dari kepemimpinan adaptif strategik kepada kinerja dosen. Next. Pembahasan kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen organisasi di universitas atau di universitas atau perguruan tinggi swasta yang berada di ex Karsidenan Suki. Dapat diartikan kompetensi yang diberikan oleh lembaga pada
semua dosen sangat berdampak terhadap peningkatan komitmen dosen. Di samping itu akan dapat meningkatkan akreditasi perguruan tinggi. Motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen organisasi dosen di perguruan tinggi swasta yang berada di Ekskaridan Suki. Setiap peningkatan motivasi secara langsung dapat meningkatkan komitmen organisasi. Motivasi sangat penting dalam mengajar dan menyampaikan perkuliahan dengan timbal balik antara dosen dan mahasiswa. Mahasiswa akan lebih giat untuk menerima mata kuliah tersebut. Sedangkan kepemimpinan adaptif strategis berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen organisasi dosen di perguruan tinggi swasta Ekskaridan Suki. Kepemimpinan adaptif strategik menjadi unsur utama novelty dalam penelitian ini, di mana pemimpin mampu membaca, melihat potensi-potensi yang ada pada bawahan, sehingga dapat memaksimalkan kemampuan yang diterapkan dalam komitmen organisasi, yang dapat menghasilkan anak didik yang unggul, inovatif, serta memiliki karakter yang kuat. Kompetensi berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap kinerja dosen perguruan tinggi swasta di Ekskaridan Suki. Dalam hal ini menunjukkan bahwa kompetensi yang sudah diberikan kepada dosen tidak mampu mempengaruhi peningkatan kinerja. Kompetensi tidak sesuai dengan tanggung jawab dosen mengakibatkan kinerja tidak meningkat dalam perguruan tinggi. Motivasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja dosen perguruan tinggi swasta yang berada di Ekskaridan Suki. Suatu pimpinan harus lebih mempertimbangkan motivasi agar dapat memberikan peningkatan kepada kinerja dosen di setiap perguruan tinggi. Kepemimpinan adaptif strategik mempengaruhi positif signifikan terhadap kinerja dosen di perguruan tinggi swasta yang berada di Ekskaridan Suki. Pemimpin memiliki pemahaman terhadap dosen yang dengan efektif dan efisien, sehingga sikap kepemimpinan dapat meningkatkan kinerja dosen dalam berbagai perubahan. Kepemimpinan yang sesuai dengan keadaan organisasi sehingga dapat menentukan seperti apa nantinya lembaga akan berkembang ke depannya. Komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja dosen di universitas atau perguruan tinggi swasta yang berada di Ekskaridan Suki. Komitmen menunjuk pada pengidentifikasian dengan tujuan organisasi, kemampuan mengarahkan dengan segala daya untuk kepentingan organisasi. Dosen bertujuan untuk sebagai fungsi kepercayaan terhadap melaksanakan tanggung jawabnya. Karakteristik organisasi memang menjadi faktor yang mempengaruhi kepercayaan dosen dengan melibatkan komitmen organisasi di dalamnya. Hasil menunjukkan kompetensi terhadap kinerja dosen melalui komitmen organisasi dengan menggunakan software menunjukkan bahwa secara statistik diperoleh bukti bahwa komitmen tidak dapat menjadi variabel intervening yang dipengaruhi oleh kompetensi terhadap kinerja dosen. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa motivasi kerja terhadap kinerja dosen melalui komitmen organisasi tidak dapat membuktikan bahwa komitmen menjadi variabel intervening yang mempengaruhi motivasi kerja terhadap kinerja dosen. Dan yang terakhir, hasil dari kepemimpinan strategik terhadap kinerja dosen melalui komitmen organisasi tidak dapat menjadi variabel intervening dari pengaruh kepemimpinan strategik terhadap kinerja dosen melalui variabel kepemimpinan strategik hanya memiliki pengaruh secara langsung terhadap kinerja dosen, sedangkan variabel intervening dari komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Berikutnya adalah kesempatan pertama saya berikan kepada penguji utama, yaitu Profesor Dr. Muhammad Saleh, MSc, dipersilakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Selamat kepada Mas Iqbal, karena ini merupakan event terakhir. Artinya sebentar lagi Mas Iqbal sudah berubah status, tidak lagi menjadi mahasiswa, insya Allah menjadi alumni yang ke-40 lebih. Mas Iqbal, ada beberapa hal yang perlu jenengan perhatikan. Ada dua. Yang pertama saran, yang kedua adalah pertanyaan. Saran yang pertama, tolong ditulis moto di halaman 3 Romawi. Tolong Al-Quran taruh di atas. Siap. Yang kedua, di sini ada halaman 14 Romawi masuk ke halaman 4 Romawi. Nanti dicek. Di halaman 6, tim penguji, maaf sekali lagi saya minta maaf, nama saya tidak ada. Yang berikut, ketika jenengan menulis ketemu dengan kata sandang, maka kata sandang itu harus huruf kecil. Contoh terhadap, dengan, dan itu harus huruf kecil. Karena di sini saya banyak menemukan pakai huruf besar. Yang berikut, tabel 1.2 itu supaya disebutkan dosen mana, Indonesia, provinsi, Karesidenan Besuki, tidak ada di situ. Yang berikut, hampir saya menemukan halaman yang kosong. Tidak boleh, jangan sampai ada halaman yang kosong. Seperti halaman 20, 64, 136. Demikian pula penulisan tabel. Tabel tidak boleh diputus. Dan setiap jenengan memasukkan di EndNote itu harus ada di daftar pustaka. Saya cek seperti Spence itu tidak ada di daftar pustaka ini. Terus nama perguruan tinggi harus konsisten. Kalau sekarang menjadi ITS Mandala, maka semuanya menjadi ITS Mandala. Karena saya di sini ada yang baca STIE Mandala. Terus di halaman 134, setelah koefisien distandarisasi, pengaruh kompetensi terhadap kinerja menurut jenengan signifikan apa tidak? Koefisien Kompetensi terhadap kinerja setelah distandarisasi. tidak signifikan, bro. Kenapa? Tidak signifikan, bro. Tidak signifikan. Betul. Berapa nilainya? Koefisien standar setelah di standar berapa nilainya? 0,332. Tidak signifikan. Tapi kenapa pengaruh X1 terhadap Z1 nilainya 0,255 menjadi signifikan? Tolong dicek. Terakhir, pertanyaan saya. Setelah Mas Iqbal selesai mendapatkan predikat doktor, apa manfaat hasil disertasi ini terhadap kepedulian lembaga yang saudara duduki? Silakan. Setelah hasil dari disertasi ini, saya berharap bisa memajukan lembaga untuk lebih baik lagi dan juga bisa membantu khususnya untuk Fakultas Ekonomi dan Universitas Abdurrahman Saleh itu sendiri
bahwa di novelty tersebut adalah pemimpin yang lebih utama dibandingkan yang lainnya. Dan juga setelah ada program MBKM ini, Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo sudah banyak mengeluarkan atau mahasiswa tersebut itu kuliah di luar atau enggak, program magang, ada program kampus merdeka juga, dan alhamdulillah sudah terrealisasi untuk MBKM tersebut. Ini hasil dari Bapak Rektor itu sendiri, alhamdulillah. Jadi untuk selanjutnya bisa meningkatkan kembali Universitas Abdurrahman Saleh itu sendiri. Terima kasih, semoga masih bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya berikan kesempatan pada penguji Profesor Dr. Raden Andi Sularso MSM, dipersilakan. Terima kasih yang saya hormati pimpinan sidang, Profesor Istifadah, juga dekan FEB Universitas Jember. Yang saya hormati tim promotor, tim penguji, juga yang saya hormati Rektor Universitas Abdurrahman Saleh beserta jajarannya, juga bapak-bapak yayasan dan teman seperjuangan dari Mas Iqbal, dan tidak lupa saya hormati juga keluarga dari Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Mas Iqbal, akhirnya perjuangan yang begitu berliku-liku sampai juga di tempat sampai juga di tempat sini ya, untuk akan lulus ya. Pertanyaan saya sederhana saja Mas Iqbal, mengapa Promovendus meneliti PTS di Ekskarisidan dan Besuki, sedangkan PTS tersebut sudah terakreditasi dan PT ya, semuanya. Kalau institusi adalah kan PT ya, namun belum ISK ya, belum menyesuaikan unggul atau baik sekali ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apa yang ditunggu-tunggu oleh Promovendus selama ini untuk menempuh doktor ini? Apa yang ditunggu oleh Mas Iqbal atau ditunggu-tunggu oleh calon doktor? Terima kasih. Silakan singkat saja. Yang pertama, kenapa saya memilih akreditasi B untuk Ekskarisidan Besuki? Setelah saya melihat data-data, ada beberapa hal yang menarik untuk diteliti. Yang pertama, sebenarnya UNAS. Jadi kampus saya sendiri itu pada waktu masa pandemi itu mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Setelah itu pandemi sudah mulai agak meredam, kembali ke semula lagi. Jadi mulai stabil kembali lagi. Sedangkan universitas yang lain, ada beberapa universitas yang lain itu yang saya teliti itu malah mengalami kemunduran mahasiswa tersebut dari 1000 berapa menjadi 800 berapa. Dan juga ini bisa mempengaruhi akreditasi pastinya dari hasil-hasil nilai tersebut. Yang diutamakan sebenarnya buat saya itu kenapa akreditasi B, yang pertama adalah kampus saya sendiri. Sedangkan yang terakhir ini adalah untuk memperkuat data-data saya sendiri untuk mencapai S3. Yang ingin diraih saya dalam promosi doktor tersebut ini sebenarnya tidak terlalu banyak. Saya masih perlu banyak belajar lagi. Jadi untuk pihak kampus saya masih butuh belajar sebenarnya. Jadi ini bukan hal akhir buat saya untuk jadi dokter. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk Prof. Andi. Oke, terima kasih. Saya kembalikan pimpinan sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya
Berikutnya saya berikan kesempatan pada penguji anggota Ibu Dr. Desi Wulandari SDMSI. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pimpinan sidang, yang saya hormati tim promotor dan tim penguji, yang saya hormati pejabat struktural dan dosen dari UNAS. Selamat, Bapak Ibu sudah insya Allah menambah satu pasukan lagi di jajaran doktoral. Yang saya hormati dari keluarga, kerabat, teman, dan ini ada alumni dari S3 manajemen juga di sini. Yang saya banggakan Promovendus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Promovendus, saya menemani Anda dalam beberapa tahapan ujian dan saya sudah mengetahui kemampuan Anda dari disertasi Anda terkait dengan sumber daya manusia. Ya, di manfaat penelitian itu ada kata manfaat untuk peneliti yang selanjutnya, gitu ya, peneliti yang lain. Tetapi saya lihat di saran belum ada saran untuk penelitian yang lain. Nah, coba Anda sebutkan, karena Anda kan meneliti sendiri, Anda sebagai peneliti, Anda pasti mengetahui fenomena yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dosen di luar faktor yang Anda teliti. Dan pasti Anda sudah tahu ya, karena Anda meneliti sendiri. Jadi bisa nanti variabel atau faktor tadi itu dimasukkan di dalam saran. Jadi coba tolong disebutkan faktor-faktor ketika Anda melakukan penelitian itu menjadi temuan Anda, dan itu bisa nanti menjadi acuan bagi penelitian yang lain dalam hal kinerja dosen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Promovendus, karena Anda terkait dengan sumber daya manusia, setiap manusia itu pasti ada sisi baiknya, ada sisi kurangnya. Ya, saya ingin Anda ketika mendapatkan gelar doktor, saya ingin Anda menjadi manusia yang lebih baik lagi. Untuk itu saya inginkan Anda menyebutkan kekurangan Anda, terutama pada saat proses pembelajaran doktor di Universitas Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kekurangan Anda apa? Ya, kemudian Anda sebutkan apa yang harus Anda lakukan sehingga Anda menjadi manusia yang lebih baik lagi. Silakan. Untuk yang pertama, variabel yang saya ambil itu yang pertama kompetensi. Kenapa kompetensi? Karena di fenomena tersebut kompetensi terhadap kinerja itu tidak signifikan. Kenapa? Nah, dikarenakan ada beberapa hal yang terjadi, yaitu proses dalam belajar mengajar dosen tidak sesuai dengan hasil yang diampunya, atau mata kuliah yang berbeda dengan dia ampu pertama. Terus motivasi, nah, kira-kira motivasi dosen itu apa saja yang akan dilakukan setelah hal tersebut. Dan hasil yang ketiga ini adalah pemimpinnya. Pemimpin ini berperan banyak terhadap perguruan tinggi. Dalam hal ini pemimpin yang saya sebutkan itu adalah rektor atau ketua perguruan tinggi. Kenapa? Karena yang bisa merubah itu semua yaitu adalah rektor atau ketua perguruan tinggi. Sedangkan hal yang kekurangan yang saya alami ini, banyak hal kekurangan pada diri saya sendiri. Saya sendiri biasanya sering telat, mohon maaf, saya sering terlambat. Jadi hal yang saya lakukan itu apabila itu dikerjakan agak lama, mungkin saya orangnya pemalas sebenarnya, pemalas. Jadi kalau sudah hampir baru saya bisa fokus untuk mengerjakan. Hal-hal yang kekurangan saya ini sebenarnya tidak baik untuk saya ungkapkan, tapi harus saya rubah dari hal-hal tersebut. Terima kasih. Oke, baik Promovendus. Jadi mengingat pada saat
pengujian itu yang tegang itu bukan yang akan diuji, yang tegang itu penguji dan promotornya karena sudah terlambat. Gitu ya. Jadi alhamdulillah Anda sudah mengetahui, tolong untuk ditingkatkan lagi. Untuk yang pertama tadi bukan fenomena yang ada di sini tapi yang di luar, nanti bisa direvisi dan konsultasi lagi. Baik, terima kasih Promo Vendus, saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Baik, terima kasih. Berikutnya saya berikan kesempatan pada penguji anggota Ibu Deni Prihatini SC, MM, PhD, bersama. Terima kasih untuk waktunya, pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Promo Vendus yang hari ini tentu saya tidak tahu persis ya, tidak bisa menebak senyumnya. Tapi insya Allah sudah lebih lepas daripada fase-fase berikutnya. Yang terhormat pimpinan sidang, yang terhormat tim penguji semuanya yang hadir pagi hari ini, kemudian tim promotor, juga keluarga besar dari UNAS ya. Terus kemudian keluarga yang hari ini juga senyum-senyum, termasuk tadi ketika disampaikan kelemahannya itu atau kejelekannya itu sering terlambat, itu saya lihat langsung senyum-senyum, kelihatannya memang benar seperti itu ya. Baik, jadi saya punya dua hal yang mau saya sampaikan, terutama di dalam implikasi, karena tentu menjadi bagian dari yang penting dari disertasi adalah salah satunya implikasi dari penelitian ini untuk pengembangan pengetahuan ya, maupun lembaga. Jadi mengapa di halaman 160 itu Promo Vendus mengatakan bahwa hasil disertasi ini itu tidak sejalan atau berbeda dengan apa yang disampaikan Mangkunegara dari dalam teori motivasinya, Mangkunegara dan Pirsal ya di situ disampaikan. Coba bisa dijelaskan? Implikasi penelitian tersebut berbeda dikarenakan data-data yang saya peroleh itu sudah saya teliti kembali, yang sudah saya kelola kembali, dan banyak hal-hal yang harus dibenahi kembali atau enggak ada kekurangan di dalam penelitian Petzl. Dan penelitian tersebut itu insya Allah bisa menjadi acuan untuk pengembangan peneliti selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, kalau saran mungkin nanti bisa dilengkapi lagi ya di disertasi itu, supaya nanti kalau dibaca orang lain itu akan lebih memberikan informasi yang lebih lengkap. Yang kedua, dalam perjalanan, dan dalam perjalanan itu tentu tidak pendek ya, karena 2016 itu tentu perjalanan cukup panjang. Nggak apa-apa, yang penting dalam perjalanan yang panjang itu akan banyak hal-hal yang nantinya bermanfaat dalam kehidupan kita maupun orang lain. Nah, sebagai dosen tentu nanti kita akan berhadapan dengan mahasiswa dan punya tanggung jawab untuk bagaimana menaikkan mahasiswa pengetahuannya. Kira-kira apa yang akan diceritakan di kelas gitu ya, terus hal-hal baik tentunya untuk mahasiswa supaya mereka akan menjadi pribadi yang lebih baik dari kita. Perjalanan saya mulai dari pertama sampai akhir ada beberapa kendala yang saya alami. Yang pertama adalah karena saya tidak kumpul sama teman-teman. Kumpul teman-teman ini memberikan semangat buat saya untuk terus maju, dan untuk saran atau pesan untuk mahasiswa-mahasiswa selanjutnya, jangan pernah menunda waktu yang sudah diberikan oleh kampus. Jadi waktu 1,5 tahun itu untuk belajar dan 1,5 tahun itu untuk pencarian data atau
atau enggak untuk penyempurnaan dari disertasi tersebut. Jadi data hasil yang dilakukan akan bisa maksimal. Sedangkan yang saya alami ini dikarenakan terlalu banyak menunda. Hal menunda itu tidak terasa, tiba-tiba sudah beberapa tahun sudah berlalu. Jadi setelah punya istri lagi, ingat lagi. Dan juga teman-teman alhamdulillah juga mengingatkan kembali hal-hal yang lumayan saya lupakan tentunya. Jadinya saya semangat kembali untuk kembali ke sini. Baik, terima kasih. Kembalikan ke pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya saya berikan kesempatan pada penguji anggota Ibu Dr. Sri Wahyuni Ana Sudianti, SMSI. Silakan. Terima kasih yang saya hormati pimpinan sidang, yang saya hormati tim promotor dan seluruh tim penguji, yang saya hormati keluarga dan seluruh sivitas akademika Universitas Abdul Rahman Saleh Situbondo yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya banggakan, Promo Findus, pertanyaan saya adalah Promo Findus tadi sudah menjelaskan, memaparkan tentang teman penelitian dan mengkaji penelitian. Saya ingin tahu kira-kira tantangan atau kendala apa yang dihadapi pada proses riset yang memberikan value pada Promo Findus. Kira-kira nanti nextnya ingin meneliti apa? Silakan. Yang pertama, kendala yang saya untuk melakukan penelitian itu adalah di setiap semester itu terjadi perubahan itu dari mahasiswa ataupun dari dosen itu sendiri. Terkadang saya meneliti dari universitas yang lainnya juga, itu ada beberapa hal, yaitu di mana mereka melakukan prodi baru atau ada fakultas baru. Di situ ada peningkatan mahasiswa tersebut. Sedangkan dosen yang dari fakultas tersebut berpindah ke fakultas yang baru atau prodi yang baru tersebut. Jadi kendala untuk meneliti tersebut itu tiba-tiba ada pengurangan data yang harusnya 7 bisa berubah jadi berapa, dan itu adalah kendala saya sendiri. Jadi hal tersebut menjadi kekurangan untuk pencarian data tersebut. Baik, terima kasih Promo Findus. Saya kembalikan kepada Terima kasih. pimpinan sidang. Baik, terima kasih. Berikutnya saya berikan kesempatan pada penguji anggota Bapak Dr. Markus Amriono MM. Silakan. Oke, terima kasih pada pimpinan sidang. Selamat juga pada para promotor yang sudah membawa Mas Iqbal dalam sidang terbuka hari ini. Saya ucapkan juga pada rekan-rekan penguji yang lain yang hadir pada hari ini. Yang terakhir adalah pada para kolega dari Universitas Abdul Rahman Saleh dan pada Promo Findus Muhammad Saleh. Halo, kita teman. Ya. Jadi sebenarnya agak susah saya memuji hari ini karena Mas Iqbal ini teman saya seangkatan. Mohon maaf saya kalau lulus duluan. Tapi jangan, sementara sekarang saya uji, jadi saya harus bertanya. Jadi nanti kalau keluar ruangan tetap disapa saya sebagai teman. Saya kenal Mas Iqbal, jadi tadi kalau bilang kelemahannya apa saja juga saya ketawa karena saya tahu. Ya. Apalagi Bu Febri tadi tahu juga dan teman sekelas. Ya. Oke, yang pertama sederhana, gini, sejak kapan Mas Iqbal terus kepikiran yang diteliti ini harus perguruan tinggi yang akreditasi B? Karena saya lihat dari bab 1 di tujuan penelitian rumusan masalah nggak berbicara sama sekali perguruan tinggi yang berakreditasi B. Jadi bunyi akreditasi B itu muncul tiba-tiba di bab 3 dan pembahasan. Kira-kira itu dulu. Kira-kira mengapa dan kapan muncul harus sempitkan lagi jadi akreditasi B. Yang pertama sebelum penelitian ini adalah presterisasi bukan akreditasi.
Jadi klasterisasi itu sudah berhenti pada tahun 2020. Jadi tidak bisa dilanjutkan untuk penelitian selanjutnya. Jadi saya berinisiatif untuk ke akreditasi B, dan alhamdulillah di akreditasi B ini tidak terlalu banyak dirubah dari universitas. Mungkin ada tambahan satu dari pertama klasterisasi 3 menjadi akreditasi B, dan satu universitas tersebut itu ada di Jember itu sendiri. Jadi data tidak terlalu banyak untuk berubah, dan juga penelitian tersebut tidak terus bisa dilakukan. Terima kasih. Maksud saya berarti supaya tidak membingungkan pembaca di halaman 24 itu, rumusan masalah, tujuan itu harusnya kan sama dengan apa yang akan dibahas. Jadi makanya saya sebut tadi seolah-olah ini berubah di tengah. Jadi di depan kan selalu hanya bilang bahwa misalnya apakah kompetensi berpengaruh pada signifikan pada komitmen organisasi di perguruan tinggi swasta di wilayah X garis studi. Tidak ada sama sekali kata-kata yang menspesifikkan akreditasi itu. Jadi agar selaras saja. Klasterisasi. Ya, agar sesuai sama dengan antara tempat 1 di tujuan awal ini. Klaster. Pertanyaan kedua. Nah, yang menarik sebenarnya di sini mulai dari halaman 155 dan ke belakang. Temuan dari Mas Iqbal adalah tentang komitmen sebagai intervening tidak memiliki pengaruh. Nah, ini hal menarik karena komitmen kok tidak berpengaruh pada kinerja. Nah, menurut Mas Iqbal, berdasarkan temuan empiris, apa sih sebenarnya yang menyebabkan komitmen itu sebagai intervening tidak mempunyai pengaruh pada kinerja? Mengapa? Dari hasil data tersebut, kenapa antara motivasi atau kompetensi ke kinerja itu tidak berpengaruh, tidak mempengaruhi adanya intervening komitmen organisasi? Yang pertama yaitu adalah ini kendala dan juga fenomena sebenarnya, di mana sudah saya sebutkan tadi. Jadi ada sebuah kejadian, yaitu di universitas tersebut itu sesuatu hal yang seharusnya diampu olehnya atau mengajar olehnya berubah menjadi atau tidak baru. Mereka baru mendapatkan mata kuliah tersebut. Jadi dosen tersebut itu seharusnya bisa mengeksplor lagi ilmunya, akan tapi harus belajar kembali dan harus lebih mampu untuk menyampaikan kepada mahasiswa tersebut. Jadi itu sesuatu yang tidak signifikan, walaupun itu berada di dalam sebuah komitmen organisasi. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Saya kira itu saja pertanyaan saya kembalikan ke pimpinan kita. Baik, terima kasih. Berikutnya saya berikan kesempatan pada para promotor dan co-promotor yang berbahagia. Saya mulai dengan co-promotor 1, Profesor Dr. Deslamin M.Com PhD, dipersilakan. Terima kasih Ketua Kunci dan Prof. Istifadah. Yang saya hormati semua yang tidak bisa saya sebut satu-satu ya, biar waktunya cepat. Mohon maaf kalau saya ikut daring karena ada tamu dari Sultan Agung Semarang, Universitas Sultan Agung Semarang, jadi harus menemui beliau-beliau. Baik, selamat ya Mas Iqbal yang sudah sampai pada tahapan ujian terbuka ini. Gitu. Saya punya satu pertanyaan umum saja gitu ya. Kalau saya lihat kan penelitian dari Mas Iqbal kan terkait dengan pengembangan SDM gitu. Iya. Nah, pertanyaan saya apa yang Mas Iqbal bisa lakukan ya dari hasil penelitian ini ya di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo ya, di mana Mas Iqbal bekerja di situ gitu ya sebagai dosen ya, terutama dalam pengembangan SDM di sana. Begitu aja, Mas. Terima kasih.
Prof. Slamin. Untuk pengembangan saya di Universitas Abdurrahman Saleh itu sendiri, saya akan berusaha untuk memajukan universitas dengan cara bagaimana. Yang pertama itu tridharma yang harus dilaksanakan, penelitian, pengabdian, dan mengajar. Yang kedua mengikuti program MBKM, yaitu bisa membina mahasiswa untuk melakukan program magang atau enggak kampus merdeka. Mungkin itu yang bisa saya lakukan untuk UNAS. Oke, begitu aja. Baik, makasih Mas Gudal. Saya kembalikan ke Ketua Penguji. Makasih Prof. Isti. Kami-kami Prof. Berikutnya saya berikan kesempatan pada promotor Ibu Dr. Diana Sumianti Ketua BSE MSI, dipersilakan. Terima kasih pada pimpinan sidang yang saya hormati, pimpinan sidang Profesor Dr. Istifadah, yang saya hormati tim penguji, tim promotor, yang saya hormati para tamu undangan dari lembaga, keluarga, dan yang berbahagia dan Fenus. Jadi saya yakin nih Mas Iqbal tadi ketika masuk ke ruangan ini, gimana caranya ketika saya berdiri di podium itu tiba-tiba pertanyaannya berakhir gitu ya, selesai. Ini udah kejadian, ini terakhir. Oke, jadi untuk angkatan ini 2016 adalah angkatan yang spesial buat saya gitu ya. Saya ada Mas Ren dan Pak Muhammad serta Mas Iqbal gitu ya. Banyak kenangan untuk angkatan ini, dan Mas Iqbal sepertinya menjalankan slogan biar lambat tapi nggak apa-apa Mak. Jadi dokternya tetap diraih gitu ya, semangat gitu. Baik, pertanyaan saya sederhana saja, Mas Iqbal. Jadi di sini ada dari kampusnya gitu ya, Universitas Abdurrahman Saleh. Jadi di variabel penelitian itu kan ada kompetensi, motivasi, ya. Kemudian ada perilaku organisasi, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi yang mempengaruhi kinerja dosen. Kira-kira setelah melakukan analisis gitu ya, apakah variabel lain yang perlu diperhitungkan atau diteliti oleh peneliti lain, ya, khususnya di Universitas Abdurrahman Saleh ini, variabel apa gitu ya untuk dapat meningkatkan kinerja dosen? Mungkin variabel kompensasi gitu, boleh disampaikan Pak? Sebenarnya yang paling utama yaitu adalah novelty itu sendiri, yaitu kepemimpinan adaptif, yaitu kepemimpinan yang bisa mengarahkan bawahan, yang bisa mengetahui potensi-potensi dari setiap dosen tersebut dan tahu akan teknologi yang perkembangan dari pihak Dikti sendiri untuk menerapkan MBKM, dan juga kompetensi dan motivasi sebenarnya sangat juga berpengaruh untuk kampus saya sendiri, karena ini untuk motivasi para dosen dan teman-teman saya agar bisa mewujudkan atau bisa menjadi di kampus unggulan yang tidak cuma hanya di Situbondo, bahkan bisa ke Presidenan. Saat ini kampus tersebut berusaha untuk menjadi lebih maju kembali, dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya baik, terima kasih. Sudah selesai semuanya. Dipersilakan Prof. Fenus untuk keluar dari ruangan karena kami akan bersidang secara tertutup.
Waktu saya kembalikan ke MC. Pimpinan sidang dan tim penguji meninggalkan ruangan untuk mengadakan rapat tertutup penentuan kelulusan. Acara diskors hingga penentuan kelulusan ditetapkan. Kepada para tamu undangan dipersilakan beristirahat hingga acara penentuan kelulusan ditetapkan.
sidang dan tim penguji memasuki ruang. Pembacaan hasil ujian oleh pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membacakan keputusan rapat tim penguji. Saudara Promovendus Muhammad Iqbal Ansori, SSI, MSI. Promovendus dinyatakan lulus sebagai doktor ilmu manajemen dengan predikat memuaskan dengan IPK 3,56. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian pesan dan kesan oleh Dr. Muhammad Iqbal Ansori, SSI, MSI dengan alokasi waktu selama 10 menit. Terima kasih atas waktunya untuk saya menyampaikan kesan dan pesan. Kelulusan saya saat ini melalui proses perjalanan yang sangat panjang, proses yang membutuhkan biaya, waktu, kesabaran yang luar biasa. Namun demikian hari ini semua itu ditebus dan tergantikan dengan kebahagiaan atas kelulusan saya pada program dokter ini. Untuk itu, ucapan terima kasih patut kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jember, Profesor Dr. Istifadah MSI, beserta Wakil Dekan, Ketua Program Studi Dr. Ilmu Manajemen, Profesor Dr. Raden Andi Sudarso, MSN, para promotor, Dr. Diana Suliyati Katobing, yang telah sabar atas membimbing saya, Profesor Dr. Andes Lamin, MCom, SP, PhD, kopromotor yang telah sabar memberikan bimbingan, dan Dr. Imam Suroso, MSD, yang telah sabar untuk membimbing saya sampai saat ini. Dan untuk tim penguji, Profesor Dr. Muhammad Saleh, SE, MSD, Profesor Dr. Raden Andi Sudarso, MSM, Dr. Desi Wulandari, SE, MSI, Dewi Priyatini, SE, MM, PhD, Dr. Sri Wahyu Lelihana Setianti, SE, MSI, dan Dr. Markus Apriyono, MM, yang telah banyak membantu menyempurnakan disertasi ini dengan saran dan masukan. Ucapan terima kasih tentunya patut kami aturkan. Ketua Yayasan Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, Dr. Andes Haji Edi Kusnadi, MSI, Pembina Yayasan Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, Dr. Haji Saifullah, MM, dan Dr. Andes Haribono, Rektor Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, Dr. Andes Eci Karnadi, MSI, beserta jajarannya yang mungkin saat ini ada kendala untuk hadir, dan Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, Dita Permatasari, SE, MSA, AK, Wadik 1, Dr. Andika Febrianto, SE, MM, yang saat ini mungkin tidak bisa hadir. Wadik 2, Dr. Dwi Permitasari Wiryaningsi, SEMM, yang selaku menjadi pendukung penyemangat kegiatan hari ini terlaksana dengan lancar. Dan terima kasih kepada tangan kanan saya sendiri, Andi, yang selalu membantu saya untuk mengelola data. Terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga, istri, anak, serta mbak dan mas saya yang sudah hadir, senantiasa mendorong, memotivasi
mendoakan saya dan semua pihak yang selama ini telah berkontribusi dalam penyusunan studi saya. Dan tim akademik pasca, Mbak Indra almarhumah, Mas Yudi, dan Ibu Putu Hemi, panitia ujian terbuka, Pak dan kawan-kawan. Beberapa kesan yang saya rasakan selama menempuh studi diantaranya, pendidikan S3 itu merupakan cita-cita dan harapan. Siapapun utama insan akademika pasti memimpikan bisa meraih jenjang dan kualifikasi pendidikan doktor, termasuk saya. Terkadang bersirat di hati kecil bahwa doktor itu tidak hanya memenuhan dan pencapaian jenjang akademik tertinggi, melainkan juga simbol penyempurnaan performa diri seorang dosen. Pendidikan S3 tidak mudah. Menjadi dokter itu tidak mudah, apalagi ketika harus membagi waktu dengan pekerjaan dan keluarga. Apalagi di saat jarang bertemunya teman-teman untuk berkumpul, untuk yang jadi motivasi saya, kontribusi saya untuk menyelesaikan disertasi tersebut. Pendidikan S3 itu membutuhkan kesabaran. Masa studi saya membuktikan bahwa saya harus banyak bersabar, menggali sumber-sumber ilmu pengetahuan di samudera ilmu yang luas. Prinsip saya, tidak masalah seberapa lambat berjalan, asalkan saya tidak berhenti dan sampai finish. Meski demikian, saya menyadari kesan-kesan yang saya rasakan itulah yang memang dihadapi mahasiswa program doktor untuk memperoleh sebuah keserjanaan. Karena sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada promotor dan tim penguji yang telah mengajari saya untuk lebih sabar dan sabar. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya menyadari bahwa gelar doktor yang saya raih ini adalah permulaan pekerjaan keserjanaan seseorang, bukan puncaknya. Berikutnya, penggalian jati diri akademik harus terus diasah dengan riset dan melakukan transfer knowledge yang lebih smart. Gelar dokter ini tentu akan saya persembahkan kepada perguruan tinggi saya, Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Pesan saya untuk teman-teman dosen yang akan menempuh studi lanjut, yang masih harus berjuang, mari kita terus semangat dan berdoa. Karena sukses itu bukan suatu kebetulan. Sukses itu terbentuk dari kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengorbanan. Yang paling penting adalah cinta akan hal yang sedang atau ingin kita lakukan. Cukup sekian kesan dan pesan saya sampaikan. Terima kasih. Sambutan berikan sekaligus penutupan sidang oleh pimpinan sidang kepada Profesor Dr. Istifadah MSc CLAI. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, bersyukurillah. Saya ucapkan selamat kepada Doktor baru, Dr. Muhammad Iqbal Ansori, SSI, MSI. Walaupun lambat tapi tercapai juga ya, alhamdulillah. Baik, selamat sekali lagi, selamat pada keluarga yang sudah mensupport luar biasa. Kemudian selamat kepada institusi. Alhamdulillah kerjasama dengan UNAS luar biasa, banyak dosen yang kuliah di sini, yang duduk di sini aja sudah banyak ya, alumni doktor program doktor ilmu manajemen. Saya sangat bersyukur dan berharap juga mudah-mudahan ada lagi yang dikirim Mbak Dokter Kanang di sini. Amin amin ya rabbal alamin. Bahkan insya nanti kerjasama dengan Pak Kanadi IC akan dilaksanakan di UNAS ya, insya Allah Pak Kanadi. Baik, untuk Dr. Muhammad Iqbal Ansori ya, belajar itu sepanjang hayat ya, jangan selesai sampai di sini. Ini justru awal dari yang luar biasa nanti. Mudah-mudahan nanti sampai ke guru besar ya, termasuk yang lainnya yang sudah alumni, mudah-mudahan sampai ke guru besar. Kemudian Anda sudah tergabung dalam keluarga alumni Fakultas Ekonomi KAFE ya. Mudah-mudahan nanti ada yang menginisiasi membuat grup
program doktor ilmu manajemen ya. Untuk sama-sama kita membesarkan FEB, memberikan kontribusi kepada FEB UNES ya. Karena Anda sudah termasuk keluarga besar keluarga FEB UNES. Baik, jadi itu saja. Mudah-mudahan Dr. Muhammad Iqbal akan semakin sukses ya ke depannya dan memberikan kontribusi yang banyak kepada Universitas Abdul Rahman Saleh. Baik, terakhir saya berikan hadiah sebuah pantun untuk Dr. Iqbal. Ya. Monggo direspon juga rame ya. Pergi ke taman melihat rusa. Siang hari paling enak makan jus apokat. Dr. Muhammad Iqbal Ansori memang luar biasa. Semoga ilmunya bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan syukur, alhamdulillah, ujian promosi Dr. Muhammad Iqbal Ansori, program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember saya nyatakan ditutup. Untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan simbolis tanda kelulusan dan foto bersama. Kami persilakan kepada pimpinan sidang didampingi tim promotor beserta Dr. Muhammad Iqbal Ansori SSI MSI untuk bersedia maju ke depan dan mengambil tempat. Pada petugas dipersilahkan. Satu, dua, tiga. Lagi 1, 2, 3. Selanjutnya dipersilahkan tim menguji untuk mengambil tempat. Pemberian ucapan selamat diawali oleh tim promotor, tim penguji, undangan akademik dan kolega dipersilahkan. Kami persilahkan kepada para tamu undangan untuk memberikan ucapan selamat. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran. Kami selalu membawa acara, mohon maaf apabila dalam acara ini terdapat banyak kekurangan. Akhir kata, terima kasih yang sebesar-besarnya. Sehat selalu, sampai jumpa di lain kesempatan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember untuk perekonomian dan bisnis dunia. Jayalah selamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember untuk perekonomian dan bisnis dunia. Jayalah selamanya.